konten saya itu setelah jam ini akan berubah menjadi seperti apa. Setelah ini konten saya itu apa, saya tuh nggak tahu. Karena konten saya tidak ada yang memprediksi. Jadi saya angkat telepon, masalahnya apa yang dibahas ya itu. Terus saya ngonten masalahnya apa ya itu, sekedar apa yang saya terima. Jadi konten saya tidak dibuat-buat. Jadi besok planning seperti ini, terus besok lagi planning seperti ini, tidak ada ya. Jadi di konten saya itu tidak pernah memplanningkan sesuatu untuk besok. Saya planningnya mengalir aja. Di Kick Andy saya juga nggak planning saya nggak tahu Kick Andy akan membicarakan apa dan seperti apa dan bagaimana. Jadi saya itu nggak ada planning untuk buat konten besok. Saya tuh nggak tahu besok itu konten saya seperti apa. Nggak ada yang telepon, ya nggak ngonten saya. Karena itu nih, semua jajaran kalau lebih baik lagi, konten saya itu nggak akan mempermasalahkan tentang penerbangan. Konten saya tidak akan mempermasalahkan tentang bea cukai. Konten saya tidak akan mempermasalahkan tentang perlindungannya para pekerja migran. Dan konten saya tidak akan melibatkan tentang BPJS. Jadi kalau kalian sudah tahu alurnya satu-satu, ya saya tuh tidak akan dipakai. Saya sadar kok negara tidak akan pernah memakai saya. Saya tidak akan bisa menjadi jurnalis, saya tidak akan bisa menjadi stafnya KJRI, saya tidak akan bisa menjadi stafnya BPJS, saya juga tidak bisa menjadi stafnya BP2MI ataupun stafnya Bea Cukai. Saya tidak bisa. Karena apa? Saya sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Aku itu lulusan S2. Lulusan S2 yang tidak ada jurusan. Apa? SD SMP. Kalau S2 beneran kan ada jurusannya. Lah saya S2 yang nggak ada jurusan. Jadi kalau berpikir bahwa saya itu akan menjelek-jelekan negara saya sendiri, itu kata-kata yang sungguh aneh sekali ya. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya adalah warga negara Indonesia. Saya belum menggadaikan harga diri saya sendiri. Jadi saya tidak berubah kewarganegaraan. Saya punya planning tua nanti bahkan membawa suami saya untuk pulang Indonesia. Jadi saya di sini belajar ilmu bagaimana menjadi diri sendiri. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa saya tidak berhak menyandang nama TKW loh, TKW itu tenaga kerja wanita loh, saya pekerja loh. Saya adalah pekerja. Saya nggak boleh pakai nama TKW. Ada yang nyomasi saya, yakin. Saya bukan pekerja migran. Saya bukan tenaga kerja wanita. Apakah saya tidak pernah mengirimkan uang ke Indonesia sementara bank saya adalah Bank Indonesia? Saya mengirimkan uang saya sebagian itu di salah satu bank milik negara. Jadi saya tetap juga dong bisa dibilang bahwa saya adalah penyumbang devisa negara juga. Ya jangan terlalu sombong dan arogan mengatakan bahwa saya itu tidak berhak menyandang kata-kata TKW. Loh, kowe iki sapa? Oh, saya TKW. Oh, saya nggak malu menjadi TKW kok. Ya. Ini nek sing pamer di aku S3 tapi nggak punya lulusan juga. Karena SD, SMP, SMA. Jadi kalau kalian ditanyain pendidikan terakhir apa? Ngomong aja S2, S3, S1. Tapi minta maaf Pak, tidak punya jurusan. Loh, biasanya S1, S2, S3 itu punya jurusan. Tapi saya SD SMP Pak. Jadi ya itulah. Miss fokus Garuda Miss. Ya wes mosok tak bahas terus Garuda ya ngomong liyane no. Jadi ya wes iku mau saya harapkan nih Garuda Indonesia lebih memperbaiki sistemnya. Kalau ada staff-staff kayak gini, menurut pendapat saya pecat. Udah jangan diampuni dia, pecat aja deh. Ini kalau hasilnya dari otaknya nggak jalan. Staff yang tidak punya otak. Lulusan S2, S3, S4, S-dong-dong yang punya jurusan tapi kalah sama S2 seperti saya yang tidak punya jurusan. Ya. Jadi maam se Miss no mari. Bu Yuni dari Surabaya, biarkan orang-orang nyir-nyir. Yang penting niat Bu Yuni sangat mulia. GR aku jadinya. Jadi ya wis gak apa-apa, ada apa Miss Garuda ketinggalan live-nya, saya mau cuti tahun depan Garuda. Saya yakin Garuda bagus. Cuman oknum staff yang pekok minta uang orang 15 juta untuk sebagai uang jaminan. Makanya saya bilang minta diselidiki. Itu aja. Minta diselidiki. Jadi
di luar sana ada yang nyinyir jadi apa-apa dilaporkan di Yuni. Jangan dilaporkan ke saya. Saya tidak meminta orang-orang laporan sama saya kok. Saya mintanya itu teman-teman itu tidak bermasalah dan jangan dipermasalahkan. Bener nggak? Ya nggak ada yang meminta orang untuk melaporkan ke saya, nggak ada bro. Sama-sama nomor kamu upload di media sosial, kenapa nomor saya yang dikejar? Ya karena kamu itu lebih pinter dari saya. Level kamu itu level tinggi loh. Saya levelnya wong goblok yang ngomongnya ya wis ngene iki. Bener gak sih? Daripada staf makan uang devisa negara, keringat kuning nggak berkah, betul. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang bahwa apa-apa kok dilapornya Juni. Lah ya urusane itu. Di Hong Kong itu ada 188 kalau saya tidak salah ya. Ada 188.000 pekerja migran. Yang kenal saya itu loh cuma 10%. Tidak semua pekerja migran itu kenal saya. Oh lah aku roh upload apa viral no boy ngopo to? Kenapa sih? Kenapa sih? Saya tuh ambil 10% aja yang mendengarkan video saya cuma 10%. Tapi kok heboh punya aku viral kok heboh kok apa toh? Di luar sana ada YouTube bahkan YouTuber Hongkong yang diakui KJRI itu oke. Kalau saya kan tidak diakui KJRI nih. Dan ada yang bilang bahwa saya diundang KJRI kemarin di Tungcung. Siapa sih ngundang aku? Miss J diundang oleh KJRI. Lu siapa KJRI rata ngundang aku kok? Wah aku lu ngomong di Kick Andy bahwa KJRI itu tidak pernah ngundang saya. Bahkan saya pernah di prank sama konjennya KJRI yang tahun lalu dikasih nomor customer service kok. Saya itu tidak pernah dicari KJRI. Tidak pernah orang-orang KJRI mencari saya. Bahkan kemarin katanya hasil pertemuan dengan Miss Y seperti ini seperti itu. Lah kapan aku ketemu KJRI? Diundang dek Tungcung, apa ora Tungcung ya? Bener gak sih? Jadi saya nggak tahu Mr. Edan nyawang mah jurusannya pean hebat mas ya wes. Buka pintu belakangmu mis, ada apa-apa itu ya. Bojoku mbak, bojoku mas. Saya tanggung banyu dikit ben gak kesel. Ya menyamarkan nama Miss Yuni dengan sebutan Miss Queen lah. Ya ora apa-apa loh. Siapa tahu saya jadi Queen beneran. Dikatakan saya adalah Miss Queen, Miss J, Miss gue terlalu bagus bagi saya, masih senang saya. Berarti saya kan sebagai seorang ratu. Jadi ya gak apa-apa. KJRI tidak pernah mengundang saya. Jadi kemarin ada yang bilang bahwa Miss Y, Miss Queen diundang. Miss Y, Miss Queen lagi sunatannya heboh. Lihat harusnya kan kesempatan nih. Yang orang selalu buat viral itu udah gak ada di Hongkong lah. Kamu harus bagaimana bisa merampas hati-hati netizennya Miss Y itu untuk ikut bersamamu. Bener apa ora? Loh aku malah gak ngrungokne HP itu 1 bulan kok dari Hongkong. Sampai ono sing ate dikramasi keluarganya itu di Indonesia telepon saya kok minta tolong. Jadi saya nggak ngerti ini terus-terusan ya. Jadi terus-terusan memojokkan saya. Jadi aku sunatan ya salah. Ono arek loro nemen ditolong wong. Jarene aku ngontene setengah-setengah. Kok gak sadar diri, sadar rai, sadar posisi gitu loh. Aku iki sapa? Ejene wis lepas tangan. Lah dapur aku iki sapa? Kowe iki nuntut aku. Emangnya aku dapat spot nih dari KJRI? Emangnya aku dapat uang dari pemerintah? Lah aku main ngonten. Ngonten. Saya tuh cuman ngonten. Makanya bener kalau mereka ngomong kalau ada masalah jangan cari Miss Yuni karena akan dijadikan konten. Betul itu. Jadi katakan sama mereka, jika kalian tidak ingin dibuat konten, hubungi orang siapa? Siapa aja yang bisa dihubungin. Loh saya tidak pernah bilang oh jangan hubungi ini enggak. Jika kalian ada tempat curhat yang enggak dibuat konten, lu golek ODE, omong onde aku, tak promosi, no. Bener enggak? Jadi kalau kalian nih
pingin curhat punya masalah, nggak pingin dibuat konten, datang ke KJRI. Di KJRI kalian suruh nulis, dan KJRI nggak akan expose. Curhat rono, curhat di KJRI. Bahkan ada beberapa orang atau organisasi yang menerima curhatan kalian. Curhat nggak akan diekspos, dan nggak akan ada yang tahu. Jadi curhat ke sana. Nggak ada tulisan wajib curhat sama Yuni, biar Yuni kaya buat konten. Ora ono. Golek wong liya, jangan fokus sama saya. Di luar sana banyak orang kok selain saya. Tapi saya suka nonton Miss Yunis. Saya juga TKW 2001. Jadi mulai ngaret Miss Leo. KJRI baru bertindak kalau kasusnya sudah viral. Yo, aku rak ngomong ngono Mbak. Kalian sih ngomong tenang Miss. Biasalah orang iri itu selalu nyinyir. Buktinya kalau nggak mampu, semangat Miss. Disambi ngemil coklat Mbak Yun. Yo, aku rak di coklat toh. Rugi kau Garuda. Ki semua TKW atau sebagian TKW berhenti naik Garuda. Sebenarnya saya tidak mengatakan Garuda tidak bagus ya. Cuman mungkin shiftingnya harus diubah. Jadi Garuda harus berubah. Jika Garuda ingin menyentuh hati kami, sistemnya harus berubah. Jangan sepengetahuan kalian aja, karena pengetahuan yang kalian punya belum tentu sudah terupdate. Visa Hong Kong aja udah berubah, masa iya sih peraturannya stafnya Garuda tidak mengejaskan diri. Apa sih bahasanya? Tidak mengupgrade, tidak menyesuaikan. Yang dilaporin Bu Yuni kan kalian sewa panas. Maunya apa? Lah ya kuwi pindah ke YouTube ya wes. Balik kanan ganti SQ. Ya ini enggak. Ya wes itu, saya tunggu tindakan dari Garuda sih dan penjelasannya. Kalau mau Garuda bisa podcast sama saya. Staffnya go through Miss ya. Aduh ketinggalan misalnya mari bengok baru dilem Garuda lah iya. Loh saya mengatakan apa adanya, iya enggak. Karena itu saya memilih untuk tidak di-endorse. Kalau saya di-endorse nih dibayar, loh kan nilai ono masalah kan saya gak wani tak tutupi. Bener gak sih? Karena saya tidak di-endorse. Dan saya menyatakan apa adanya untuk kebaikan Garuda juga. Percuma saya promosi Garuda tapi stafnya jelek. Lho ya padha ae aku ki ngraupi taira iku dhewe. Terus karena saya pengalaman ada beberapa orang di Indonesia itu di-endorse oleh salah satu restoran, yang restorannya itu nyata-nyata nggak enak. Restoran itu nyata-nyata nggak enak. Dia karena di-endorse, karena dapat uang, dia cerita bahwa restoran ini bagus gini-gini. Tapi kan orang datang merasakan sendiri. Dan disitulah saya belajar tidak mau di-endorse. Kalau cari uang, iya siapa hidup ini nggak cari uang? Dapuramu rene yo golek duit no. Bener gak sih? Jangan bilang kamu cari ilmu aja loh. Kamu kesini juga cari duit. Nyatanya keluargamu di Indonesia ya seperti itu. Dan kamu pernah bilang sama saya bahwa kamu tidak ingin bangun rumah, saya simpan uangnya di ATM. Apa iya beli pulsa aja nggak bisa kalau memang punya uang banyak di ATM? Bener gak sih? Jadi kalau saya lebih memilih ngomong apa adanya, iya dan tidak. Jadi buat teman-teman, saya tidak menginginkan kalian punya masalah, karena saya sudah punya linknya nih. Bea Cukai, cari linknya di Bea Cukai sendiri. Tanyakan sama mereka. BPJS, kalian sudah punya linknya BPJS. BP2MI, kalian sudah punya linknya BP2MI. Dan saya harap nih, Garuda jika ingin memperbaiki sistem mereka, live bareng yuk. Jangan karena kamu adalah badan usaha milik negara seolah-olah kamu tidak tersentuh. Ya itu lagi, kalau kalian merasa tidak tersentuh dan tidak pantas duduk bareng sama kami, ya nggak apa-apa. Itu adalah hak mutlaknya Garuda. Tapi sebagai orang yang ingin mengembangkan dan ingin lebih baik lagi, ya tolong pecat staf-staf yang kayak gini. Buang staf-staf yang tidak bermanfaat bagi kalian. Jangan sampai badan usaha milik negara gagal gara-gara mempertahankan orang goblok seperti ini. Ya, bisa dipahami ya, Garuda. Jadi saya cuma menginginkan bahwa badan usaha milik negara tolong deh, jangan seperti itu. Terus piye mis areke yang kejang-kejang wingi yang udah pulang sendiri, Mbak. Dia sudah pulang sendiri semalam.
besok hari ini mungkin nyampe Bali. Jadi sudah selesai yang satunya belum. Agentnya masih belum belikan tiket. Sing ketinggalan pesawat kae piye, Miss? Wis mulai semalam jam 10.30. Minum air jahe madu, Miss, buat penyejuk tenggorokan, tambah sikit lemon siap. Betul, gunaan ngurwati staf ngono kuwi, Miss. Betul, alhamdulillah lek no ya wis. Mbak Seva Wong gimana? Nyai Mami sambil nunggu toko nonton TKW Hongkong hadir ya wis. Aku padamu, Miss, wadah nek duwe password dhewe iki san. Jadi angel Lohas Pak hadir. Jadi teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali karena saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana. Sebagai badan milik negara, saya tak ngombe banyu. Sebagai badan milik negara dan punya keterkaitan yang sangat besar pada pekerja migran, apakah benar tidak ada sama sekali perlindungan buat kami? Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat harusnya diketahui oleh pemerintah kita ya. Jadi benarkah tidak bisa negeri kita ini berubah menjadi lebih baik lagi? Apakah benar kita itu tidak pantas dihargai? Kalian para pejabat negara bingung mengganti nama atas nama kita, yang jadi TKI lah, TKW lah, PMI, tapi keberpihakan pada kami sangat sedikit sekali kami rasakan. Jadi ya saya mohon untuk kedepannya lebih baik lagi aja deh. Saya sudah cukup setiap hari mengkritik. Jadi saya tidak mau bahwa saya itu selalu mengkritik negara aja. Suami saya selalu pesan bagaimanapun itu adalah negaramu sendiri. Jadi HKU hadir, terima kasih. Sehat terus Miss Yuni, terima kasih. Orang sirik tanda tak mampu, Miss. Pokoknya aku padamu. Aku disenggol, Miss ya. Suruh gantian kita jadi TKW aja, Miss ya wes. Aku ngefans sama Miss Yuni. Mungkin dulunya bisa jadi pegawai Garuda titipan atau sogokan, iya bisa jadi. Jaga kesehatan, Miss ya. Nanti kalau pemilihan, Miss, para devisa dibutuhkan suara. Lah mbuh ya rapati ngurus aku oleh suara-suara ngono kuwi. Suarane kita iki lah ya mbuh aku iki ora ngerti. Ya, jadi